Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Di kesempatan yang terbatas ini kita akan menjelaskan udzur-udzur syar'i bagi laki-laki untuk tidak atau untuk boleh tidak menghadiri sholat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan udzur-udzur secara umum, dan kali ini kita akan sebutkan udzur secara khusus. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya penghalang-penghalang syar'i yang dengannya seorang laki-laki boleh untuk tidak hadir sholat jamaah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama udzur yang bersifat umum. Maksudnya bisa jadi udzur itu berlaku bagi orang umum, maksudnya orang-orang secara umum, dikarenakan hujan, banjir, demikian pula dingin yang bersangatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan udzur-udzur yang khusus. Maksudnya bisa jadi udzur itu berlaku hanya pada individu tertentu saja, ketika udzur itu berlaku bagi dirinya, demikian, Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara udzur yang khusus yang berlaku bagi individu-individu laki-laki yang bila ada udzur tersebut maka boleh baginya untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Yang pertama adalah sakit, sakit yang memperberatnya untuk bisa hadir ke masjid salat berjamaah. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwasanya Ibnu Munzir mengatakan, la a'lamu khilafan baina ahli ilmi anna lil maridi an yatakhallafa 'anil jama'ati min ajlil maradi. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya
boleh bagi orang yang sakit untuk tidak hadir salat berjamaah dikarenakan sakitnya. Wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallafa 'anil masjidi. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tatkala beliau sakit, beliau tidak hadir ke masjid. Wa qala, dan beliau mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Perintahkanlah Abu Bakar untuk salat mengimami orang-orang. Demikian, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab punya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan fa in kana maradun yasirun la yashqu ma'ahu al-qasdu kawaj'i darsin wa suda'in yasirin wa humma khafifatin falaysa bi'udrin wa dabatuhu bi an tulhiquhu masyaqqatun ka masyaqqati al-masyi fil matari. Apabila sakit tersebut ringan yang tidak memperberat bersama dia menuju masjid, seperti contohnya sakit ringan itu adalah sakit gigi, ya, kemudian sakit kepala yang ringan, kemudian demam yang ringan, itu bukanlah udzur. Ya, mereka memberikan ketentuan sakit tersebut itu diiringi dengan adanya kesulitan seperti kesulitan berjalan kaki, ya, dalam kondisi hujan, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sakit merupakan udzur syar'i untuk tidak hadir ke masjid. Namun apabila dalam kondisi sakit tetap menghadiri sholat berjamaah ketika mampu memang untuk hadir, walaupun terasa berat, tapi dihadirkan, ya. Walaupun dalam kondisi sakit dan sakit itu berat, lalu dia datang ke masjid, maka itu lebih afdal, ya, lebih afdal yang seperti itu. Mengapa demikian? Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun wa in kana al-maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti as-salata. Hadisnya riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku melihat kami para sahabat, ya, di kalangan kami tidak ada yang tidak salat berjamaah kecuali seorang munafik yang diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Adapun orang yang sakit benar-benar dia berjalan dipapah oleh dua orang sampai dia datang ke salatnya, demikian. Ya, Masya Allah, seperti itu, saking semangatnya. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, sakit itu merupakan udzur jika sakitnya memang memperberat baginya untuk hadir ke masjid. Udzur untuk tidak dia sholat berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki, ya, bukan bagi perempuan. Kalau bagi perempuan sakit tidak sakit, maka, ya, tidak ada kewajiban untuk datang ke masjid, ya. Seperti itu. Namun kalaupun sudah dapat udzur, namun dia berkeinginan dalam kondisi sakitnya berjalan kaki atau hadir di masjid untuk salat berjamaah, maka ini afdal insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya udzur yang kedua adalah cacat seperti buta. Cacat seperti buta. Atau cacat mungkin karena puntung kakinya. Cacat seperti buta contohnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun dipersyaratkan, ya,
Buta di sini adalah buta ya yang dia tidak mendengarkan seruan adzan, mungkin karena saking jauhnya, demikian ya. Adapun apabila mendengar seruan adzan ya, maka tetap wajib baginya untuk menghadiri salat berjamaah. Kalau dia tidak dengar seruan adzan, maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan dispensasi kepada Itban bin Malik radhiyallahu anhu untuk dia salat di rumahnya. Tatkala ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli li qaumi fa idza kanatil amtaru sanal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati' an atiya masjidahum fa usalli bihim." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan dispensasi kepada Itban bin Malik radhiyallahu anhu untuk salat di rumahnya. Tatkala ya Itban mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mataku mulai rabun, ya, qad angkar basari, ya, mataku mulai rabun. Sementara aku salat mengimami kaumku, ya. Namun apabila hujan itu turun, maka lembah tersebut mengalirkan air yang menghalangi antaraku dan antara mereka, yang aku tidak mampu untuk datang ke masjid mereka, untuk agar aku bisa sholat mengimami mereka." Demikian. Maka Nabi memberikan dispensasi agar sholat ya di rumah, demikian. Karena apa? Disebutkan di sini sebenarnya ada dua penghalang. Yang pertama adalah hujan, yang pertama adalah buta, yang kedua adalah hujan yang menghadirkan banjir, demikian. Bahkan ada tiga di sini: hujan, buta, banjir. Hanya saja untuk buta di sini adalah buta yang tidak bisa mendengar adzan. Betapa tidak ini sampai ya terhalang oleh lembah. Ini menunjukkan jauhnya rumah Itban bin Malik ini, ya, dari masjid. Adapun kalau mendengarkan adzan, maka tetap wajib untuk menghadiri ya masjid kalau dengarkan adzan, sebagaimana ya dalam hadis yang sudah kita bahas, di mana ada seorang yang buta yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada seorang yang buta, laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu. Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dispensasi bagi dia, fa yusalli fi baitin, agar dia bisa salat di rumah. Fa rakhasa lahu, lalu beliau pun memberikan dispensasi untuk dirinya. Falamma walla da'ahu, tatkala orang buta tadi hendak berlalu, beliau memanggilnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Hal tasma'un nida'a bis shalah?" Apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat? Faqala, maka orang tersebut mengatakan, yang buta tadi, "Na'am, iya." Qala fa'ajib, kalau begitu penuhi. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Baik, ini dalil yang menunjukkan kalau dengar adzan walaupun buta wajib tetap hadir. Demikian. Adapun kalau buta atau cacat yang lainnya bila tidak mendengarkan adzan maka tidak wajib, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya ya, udzur syar'i yang bersifat pribadi berikutnya adalah rasa takut yang dialami orang tersebut. Seperti contohnya rasa takut ya terhadap penguasa ya, atau orang zalim atau musuh yang ingin menangkapnya, atau contohnya pencuri, contohnya begal antara tempat rumahnya dengan masjid. Nah, itu ada tempat yang sedikit rawan karena ada begal yang selalu ya mengancam di sana, demikian. Kondisinya malam, kalau siang barangkali lebih mending, ya, ini malam, demikian ya. Maka tidak mengapa ya rasa takut seperti ini ya membuat orang tersebut tidak menghadiri salat berjamaah, demikian. Baik itu khawatir terhadap dirinya atau hartanya atau keluarganya, demikian. Maka yang seperti ini insyaallah taala ya menjadi udzur bagi dirinya, ya demikian. Dalilnya adalah riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ia mengatakan man sami'an nidaa, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa ya falam ya'tihi fala salatahu illa min udhrin, ya. Siapa saja yang mendengar seruan adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali karena ada udhurnya. Lalu ada yang mengatakan, wa mal udhru ya Rasulullah, apa udhurnya wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala khaufun aw maradun, kata Rasulullah, rasa takut atau rasa sakit. Lam tuqbal minhu salatu allati sallaha, ya, yang tidak akan diterima sebuah salat ya darinya yang dia telah lakukan salat tersebut. Ya, kalau seandainya dia mendengarkan azan namun dia tidak salat, ya, tidak memenuhi salat berjamaah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia sebab-sebab ya yang boleh bagi seseorang itu untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala ya kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Masih juga bahas masalah insyaallah ya udzur syar'i yang bersifat pribadi ya. Udzur syar'i bagi laki-laki yang bersifat pribadi yang dibolehkan bila ada udzur tersebut bagi laki-laki untuk tidak hadir ya salat ke masjid, demikian ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Yuk mari kita berdonasi ya membangun Masjid Al-Muwahhidin ya. Saat ini Masjid Al-Muwahhidin sedang melakukan pembangunan ya, proses pembangunan yang panjang insyaallah taala ya. Bagi kita yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah rumah di surga, bagi kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang minimalnya 700 kali lipatnya, bagi kita yang ingin terus mengalir pahala bagi kita ya, tatkala kita infakkan di jalan Allah, yuk mari kita bangun Masjid Al-Muwahhidin, karena pembangunan masjid ini termasuk merupakan ya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat layar kaca Anda ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa saya mohon maaf ya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.